Sebelum saya masuk ke pertanyaan juga ada hadis Nabi yang mulia yang kita jadikan pegangan. Hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya waktu Nabi SAW duduk dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, wahai anak kecil, ya gulam, idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'adta fasta'id billah. Hai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah, dan kalau kau berlindung hanya berlindung kepada Allah. Ketahuilah kalau satu kaum mau menyusahkanmu sementara Allah tidak ingin kau tertimpa, maka kau tidak akan kena kecuali apa yang Allah telah catatkan. Dan ketahuilah kalau satu kaum ingin memberikan kepadamu manfaat sementara Allah tidak ingin kau dapat, kau tidak akan mendapatkan itu. Sudah dicatat semuanya di Lauhul Mahfuz, pulpennya sudah nggak nyatat lagi, tinta yang ditulis di dalam bukunya sudah selesai, kering, nggak bakal berubah. Artinya hadis ini kata ulama adalah hadis yang paling kuat untuk memotivasi seorang muslim tidak boleh berbuat syirik, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertanyaan pertama, Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Saya selalu berdoa ini. Bagaimana menurut Ustaz? Terus terima kasih. Insyaallah Ustaz sehat selalu dan dilindungi Allah. Jazakallah khair. Amin. Tentu ini doa yang positif ya. Dan ini memang ada hadis Nabi SAW secara global dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang meminta surga 3 kali di pagi hari, ada riwayat lain menambahkan dan di sore hari, serta meminta dijauhkan dari neraka 3 kali juga di pagi dan sore hari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam saya, dan neraka akan berkata, jauhkanlah dia dari saya. Jadi surga berdoa agar kita masuk ke dalamnya, neraka minta kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalamnya. Maka dari hadis ini banyak ulama yang menulis doa-doa, diantaranya doa seperti ini, ya Allah, yang artinya kurang lebih saya meminta surgamu dan apapun yang membawa saya untuk bisa masuk ke sana, yang mendekatkan saya pada surga itu baik dari perkataan ataupun perbuatan, dan saya menjauhkan diri dari neraka dan apapun yang membuat saya dekat atau bahkan masuk ke neraka dari perbuatan, dari perkataan dan perbuatan. Kalau ini Allah alam yang saya tahu positif saja, karena ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Ustaz, apakah ada riwayat bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW? Mohon didoakan Ustaz, istri saya sedang sakit, ada kista di belakang otaknya, mohon doa agar Allah SWT mengangkat penyakitnya tanpa tersisa. Allahumma amin. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit istri antum dan semua istrinya muslimin yang sedang bermasalah, semua juga laki-laki muslim tentunya yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang perlu diketahui bahwasanya semua fenomena dunia ini, dari sakit, dari susah, cobaan, itu warna kehidupan. Insya Allah Allah SWT tentu memberikan kita cara-cara ikhtiar, selain berobat juga kita berdoa, dan mudah-mudahan insya Allah doa ini termasuk ikhtiar kita untuk mendoakan agar bisa sembuh. Tapi yang penting insya Allah ini cuma sifatnya duniawi, sebentar menuju ke akhirat habis semuanya. Orang yang lumpuh kata ulama lah, nanti di akhirat dibangkitkan sempurna. Orang yang sakit akan sehat. Semuanya laki-laki akan sama postur tubuhnya, semua perempuan akan sama postur tubuhnya. Ya insya Allah ini hanya dunia akan dilaluin. Sabar sambil ikhtiar, terima itu takdirnya Allah, akan ada pahalanya yang besar. Kalau bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran, satu-satunya riwayat yang saya ketahui, saya tidak tahu yang lainnya, itu adalah riwayat yang menjelaskan pada saat masuk Islamnya jin Nusaybin. Jin Nusaybin, jin yang datang dari wilayah Irak, dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya pada saat membahas sirah juga, dan itu ada di web, bisa dilihat. Saya lupa ya episode yang keberapa, karena kalau nggak salah sekarang sudah 27. Waktu meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, maka dikenal pada saat itu tahun kesedihan, karena Nabi SAW sangat sedih. Maka Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan 2 kejadian besar, masuk Islamnya jin Nusaybin dan Isra dan Mi'raj. Nah, masuk Islamnya jin Nusaybin diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, saya pernah jalan bersama Nabi SAW ke wilayah dekat Ma'la, kuburan yang masyarakat Mekah pada saat itu, dan Khadijah dikubur di situ radhiyallahu anha.
Maka Nabi SAW menggaris sebuah garis lalu mengatakan kepadaku, jangan kau ikut. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW jalan terus menuju ke sebuah padang yang luas. Lalu aku melihat ada orang-orang yang mendekati Nabi SAW yang kepala mereka seperti kendi. Lalu mereka terus mengurumuni Nabi SAW sampai hampir menutupinya. Maka saya pun berdiri ingin membantu Nabi SAW. Maka Nabi memberikan isyarat dari jauh agar saya duduk, gitu kan. Maka saya mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu Allah menceritakan tentang golongan jin ini dalam ayat Al-Quran, bahwasanya mereka datang, mereka mendengarkan. Ada sebagian ulama mengatakan jin-jin ini dalam menangkap dimensi waktu mereka lebih cepat, dan dalam menangkap sesuatu juga mereka lebih cepat, gitu kan. Jadi bisa saja terjadi hal-hal yang lebih cepat dari apa yang dibayangkan oleh manusia, seperti kasus masalah menangkap, menghafal, ya, menerima. Karena mereka itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau mereka setelah mendengarkan Al-Quran, mereka langsung menuju ke kaumnya dan berdakwah. Langsung mereka lakukan itu. Berarti mereka langsung memahami itu. Mereka langsung memahaminya. Ini riwayat yang disebutkan. Tentang bagaimana mereka mempelajarinya, apakah seperti kita dari huruf hijaiyah dulu dan seterusnya, ini saya tidak pernah tahu. Tapi pengalaman saya pernah meruqyah, ada jin yang mengaku kafir. Kemudian saya mengajarkan kepadanya pada saat saya ajak syahadat dan dia syahadat, kemudian saya ajarkan kepadanya ayat Al-Quran dalam hitungan 1 kali saya ulangin, terus dia sudah bisa ulangin, ya, gitu. Dari pemahaman saya pada saat itu sebenarnya dia langsung bisa menangkapnya. Saya sering menyampaikan ke anak-anak saya bahwa kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal nanti. Selain itu bukan Tuhan, nak. Bohong jika ada Tuhan yang bisa dilihat di dunia ini. Apa pertanyaannya ini? Mungkin apakah ini boleh atau tidak kali ya? Ya setahu saya boleh, itu benar. Ya, memang betul, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kalau ada yang mengaku selain Allah mengatakan Tuhan, maka itu tidak benar. Termasuk tidak akan pernah dilihat di dunia. Memang itu sudah betul. Dan sudah pernah saya jelaskan hadis Nabi SAW di riwayat Bukhari, waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, apakah anda bertemu dengan Tuhan anda? Melihat Tuhan anda, bukan bertemu, ya, melihat Tuhan anda. Kata Nabi SAW, Allah itu cahaya, di atas cahaya bagaimana saya melihatnya? Maka ulama pun sepakat mengatakan semua nabi-nabi juga belum ada yang lihat Allah. Dan ada hadis Bukhari yang lain berbunyi, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, gitu kan. Tapi masih dalam bentuk cahaya, kita belum lihat. Lalu riwayat lain menguatkan kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian tanpa ada penterjemah, gitu kan. Lalu ada hadis sahih yang menyebutkan juga bahwasanya nanti, ya, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, yang tinggal di neraka tinggal orang-orang yang kekal saja, orang kafir dan munafik, gitu kan. Ini mereka kekal di api neraka. Maka semua penghuni surga sudah masuk, termasuk yang bermaksiat, sudah dibersihkan dosanya di neraka baru masuk ke dalam surga. Allah SWT mengumpulkan mereka lalu berkata, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Mereka serentak mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi setelah engkau menyelamatkan kami dari api neraka dan kami masuk ke dalam surga. Lalu Allah SWT mengangkat hijabnya, lalu mereka pertama kali, kata Nabi SAW, melihat wajahnya Allah. Dan serentak mereka berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia ini. Berarti memang di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat-riwayat ini disebutkan akan kelihatan nanti di akhirat dan hanya akan dilihat oleh ahli surga. Sampai kalau kita baca buku-buku tentang surga, kayak pernah buku-buku yang saya sebutkan ada Tamasya ke Surga, ada Rasulullah SAW cerita tentang surga, beberapa buku tentang surga yang disebutkan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu semuanya sepakat menyebutkan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Maka sudah tepat kalau kita katakan Tuhan tidak ada kecuali Allah, dan Tuhan itu hanya akan kelihatan di akhirat, dan hanya kalau ada yang terlihat di dunia berarti itu bohong, itu bukan Tuhan. Itu betul, karena memang ada dalil sahih yang menjelaskan masalah itu. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan, apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai, ya. Ini dukun, ini dukun, nggak ada itu. Bagaimana cara, gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci, kiai, guru, ustadz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah.
Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya, gitu kan? Nabi Muhammad SAW, guru dan kiai kita, disepakati oleh semua ya kaum muslimin. Nggak ada orang yang berani mengatakan, kecuali dia bukan muslim, bahwasanya Muhammad bukan kiai saya SAW. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar. Semua mazhab apapun ikut kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam, tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Si fulan angkat tangan, telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi SAW tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya, gitu kan? Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mukminah berzina, itu sempat wahyu terputus dari Nabi SAW kalau tidak salah sebulan, nggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar nggak istrinya berzina nih, sampai beliau bingung sendiri menghadapi Aisyah pada saat itu. Ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut, ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya, turun ayat Al-Quran, nanti akan kita bahas tuh. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan. Beliau tidak tahu yang gaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai kemudian bisa melihat yang gaib, bisa tahu masa depan? Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW, dan Nabi disuruh ucapkan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau saya ini tahu yang gaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Tidak akan ditimpa masalah karena sudah tahu, oh di sana nanti ada orang yang ganggu saya. Udah, saya nggak usah ke sana. Nabi SAW di perang Uhud kena pedang. Sampai kemarin kita bahas kabar Abdurrahman bin Auf, bagaimana melengket pedang di topi besi beliau, dan Abdurrahman cabut radhiyallahu anhu dengan giginya sampai giginya tanggal, luka berdarah kening Nabi SAW. Gigi beliau sempat pecah, pundak beliau sempat kena hantaman pedang orang kafir. Nabi SAW tidak tahu itu sebelum keluar dari Uhud, sebelum keluar dari Madinah, nggak tahu sama sekali. Bahkan beliau mengatakan, saya rasakan sakitnya sebulan, gitu kan. Kalau Nabi SAW tahu, Nabi tidak akan keluar. Tapi memang begitulah, gitu kan. Memang tidak ada yang tahu. Dan ini sudah panjang lebar. Ada juga judul di YouTube, bisa dilihat ceramah saya, Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa. Panjang lebar saya jelaskan. Banyak dalil-dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan. Jelas semuanya itu. Pak Ustadz, apakah saya termasuk syirik? Saya ikut asuransi dengan pemikiran jikalau ditimpa sakit ada jaminan untuk berobat. Itu bukan syirik, itu bukan syirik, karena itu bentuk ikhtiar, bentuk ikhtiar. Saya makan makanan yang sehat supaya saya tidak sakit, nah, itu ikhtiar, berbeda. Syirik ini begini, syirik ini dasarnya ibadah dialihkan kepada selain Allah. Tadi saya kasih contoh, menyembeli itu mestinya untuk Allah, baca bismillah, hadap kiblat, ada caranya, tapi enggak dibawa ke kuburan, dikasih pohon, gitu kan. Seperti saya dengar fenomena di kota Makassar kemarin, ada seorang pengusaha punya kapal besar, masya Allah, pedagang kayu, papan-papan dari Kalimantan dibawa ke Jawa, dibawa ke Sulawesi. Waktu saya jelasin masalah syirik, dia bilang, Ustaz sudah tahu belum, di pelabuhan kota Makassar nih, itu setiap kapal baru mau diturunkan, diluncurkan, pasti mereka sembeli kambing lempar ke lautan. Untuk apa Pak? Ya supaya kapalnya selamat. Ini syirik. Apa hubungannya kambing dilempar ke air? Coba dia kasih kita makan kan kambing itu. Kasih orang miskin, anak yatim lebih baik. Ngapain dilempar? Hanya dimakanin oleh ikan. Tapi bagi syaitan, dia nggak penting antum ini mau sembeli kambing atau nyamuk, yang penting syirik, yang penting nyembeli niat dia untuk selain Allah, gitu. Yang penting dia sekutukan Allah di situ. Doa disuruh minta hanya kepada Allah, enggak datang minta-minta kepada benda, pohon, kuburan. Saya sudah kasih contoh. Ada fenomena banyak di Indonesia, kuburan-kuburan yang diangkat, dikultuskan kalau itu kuburan hebat, gitu kan. Maka mereka kalau baru menikah datang ke sana minta diberkahi. Ini nggak boleh semuanya. Dari mana ini?
Taruh air di kuburan 3 hari dianggap berkah. Padahal kalau dia taruh di kulkas enak dingin tuh. Taruh di kuburan ngapain gitu? Orang butuh didoain gitu. Sekarang sudah tambah hebat nih, teman-teman lagi pada kirimin, saya masuk di WhatsApp tuh. Sekarang kuburan dipasangin MP3 Al-Quran supaya 24 jam ngaji. Kalau begitu enak sekali koruptor tuh. Hah? Pezina, pemabuk, pasangin aja Al-Quran itu, katanya diampuni dosanya. Luar biasa, ini dari mana? Tidak pernah dalam riwayat Nabi datang baca Al-Quran di atas kuburannya sahabat. Kenapa kita ini tidak mau kembali ke riwayat yang benar sih? Suka iseng nyari sesuatu yang tidak ada dasarnya, kenapa itu? Hah? Wahyu sudah ada, Al-Quran sudah lengkap 30 juz, hadis sudah jutaan jumlahnya, baca itu. Ini kebanyakan karena kamu baca ini, nggak mau membaca, akhirnya begitu, mengarang-arang sembarangan. Kita sudah punya rujukan kok, gitu. Kenapa harus kesana sini? Gitu. Adakah doa yang dapat ditujukan kepada seseorang untuk dia membayar hutangnya pada kita? Setahu saya tidak tahu ya, ada riwayat khusus masalah ini. Yang ada riwayat itu kalau kita terlilit utang, gitu kan? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kalau engkau membaca dalam riwayat sahih, kalau engkau membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik waqdini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkanlah aku menikmati yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Waqdini bi fadlika amman siwak, dan lepaskan saya dari ketergantungan kepada selainmu, maka akan dibayarkan utangmu oleh Allah walaupun memenuhi langit, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini harus diamalkan, dan ingat kalau berdoa ikutkan dengan hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari, ud'ullaha mukinuna bil ijabah. Berdoa sama Allah diikuti dengan keyakinan penuh Allah akan ijabah. Fa innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Doa ya Allah diterima enggak ya? Ragu. Atau sambil berdoa sambil ingat makanan, ingat pasangan, ingat ini, nggak bisa. Harus dengan yakin, gitu kan? Jadi kalau doa untuk buat orang lain bayar, Allah alam, yang saya tahu berdoa kepada Allah bisa, itu bukan mustahil. Pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab pada saat mengirim pasukan di perang Qadisiyah, menembus ya benteng-benteng Persia. Nah, pada saat itu pasukan muslimin yang masuk dari 12.000 orang pasukan ini, itu kan kalau pasukan jihad masuk dan menang, berarti lokasi yang ditembus itu menjadi harta rampasan perang. Jadi miliknya mereka, miliknya mujahid. Jumlah mereka kecil, wilayah Persia besar, gitu kan. Ini kalau dibagi ini luar biasa gitu. Maka waktu itu mereka sudah mau bagi, tapi sebelumnya minta saran Umar bin Khattab. Umar berpikir, untuk apa mujahid ini nggak butuh sebanyak ini. Maka Umar bin Khattab juga berpikir mereka mu'allaf, baru masuk Islam, baru mengenal Islam, lebih baik ganimah ini harta rampasan perang dibagi aja, tetap pemiliknya tapi dikasih setengah kepada para mujahid. Waktu itu Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, menolak. Waktu Umar bin Khattab kasih keputusan, kata Bilal, ya Amir Mu'minin, jelas hukum agama kita, gitu kan? Ini dibagi untuk mujahidin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Bilal, pikirkanlah, kalau kau mendapatkan sekian bagian dari Persia, kau mau apain tuh harta? Banyak sekali, gitu kan? Dan mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam. Lebih baik kamu berbagi dengan dia sambil kamu ajarkan Islam. Ini pendapat Umar. Tapi Bilal tetap ngotot, nggak mau. Kata Umar, saya pun meminta tolong kepada Allah agar melunakkan hati Bilal melalui doa malam saya. Maka Umar bin Khattab sujud berdoa kepada Allah di salat malam, ya Allah lunakkanlah hati Bilal, ya Allah lunakkan, terus begitu. Kata Umar radhiyallahu anhu, pas tiba habis sholat subuh, Bilal datang kepada saya mengatakan, saya ridho kepada hukummu hai Amir Mu'minin, gitu kan? Jadi bukan mustahil berdoa, doakan, ya Allah lunakkan hatinya supaya dia bisa membayar utangnya, gitu kan? Sambil tentu kita muhasabah teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita juga ini terlalu banyak terlalu pintar menyalahkan orang, tidak bermuhasabah. Apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada kita, yang paling pertama hisab diri kita dulu. Ada masalah apa saya ini? Jangan sampai orang ini gunjing karena saya pernah gunjing orang. Jangan sampai utang ini mungkin saya pernah utang sama orang, saya nggak bayar. Jadi kita muhasabah dulu. Kalau kita sudah tidak temukan variabel kesalahan kita, nah baru gitu.
Baru kita mungkin ini cobaan murni, bukan karena kesalahan saya. Tapi kalau kita memang dasarnya ada kesalahan dulu, mintalah kepada Allah mudah-mudahan jadi pengampunan dosa gitu. Yang kedua, apakah sombong termasuk ya riya? Beda. Sombong dosa sendiri. Nanti ada bahasanya, dosa besar sendiri dia. Sombong itu berbeda. Riya ini kan dia menghiasi ibadahnya untuk makhluk. Sholat diperindah karena ada atasan di sebelah. Nah itu riya. Sedekah untuk dipuji. Nah itu riya, gitu kan? Pergi haji untuk pamer-pamer. Nah itu riya. Tapi kalau sombong beda. Memang sombong itu menolak kebenaran, gitu kan? Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang. Itu sombong. Nanti akan ada bahasanya tentu. Jadi berbeda. Sombong tidak termasuk di sini, tapi dia dosa besar sendiri. Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Bolehkah berkurban sapi tapi patungan misal 7 orang membeli 1 sapi? Apakah jika mampu namun tidak berkurban berdosa? Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkurban? Ini sebenarnya 5 pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya. Jangan terlalu banyak gitu. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh. Karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah. Gitu kan? Afdal atau mufaddal. Lebih baik atau yang baik. Kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo misalnya, 30 kilo misalnya. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit, tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal saya lebih besar pahalanya karena Nabi SAW menyembelih pada saat itu domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembelih lebih dari 1 ekor yaitu 65 ekor, gitu kan? Untuk diri beliau sendiri SAW. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa, nggak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma Idul Adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing, kan itu. Berarti kalau seorang muslim dan muslimah makan kambing karena tahu Nabi gemar kambing itu pahala. Yang kedua kita punya akikah. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, anak laki-laki lahir 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, nggak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan? Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini nggak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya Idul Adha. Idul Adha ini lebih afdal kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh dan boleh juga dengan unta. Bukan tidak boleh ya. Ini termasuk bagian daripada agama kita. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam Sunan Nabi Daud. Waktu itu di tingkat 3 kuliah ya, sempat kami pelajari Sunan Nabi Daud dan pas babnya bab adhahi, memang bab untuk berkurban. Di situ ada riwayat yang menyebutkan kalau orang menyembelih pun mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyembelih dengan ciri itu, gitu kan, dengan ciri itu. Maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing karena dianggap kolesterol darah tinggi apalah, itu isu nggak ada, nggak benar semua, nggak benar. Mana faktanya? Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya, bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini, kalau ada masalah kolesterol, ini bukan di semua umumnya dunia ya, di Asia Tenggara saja nih, yang kita banyak pakai santan, pakai garam ini. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing nggak apa-apa gitu. Jadi bumbunya yang dikurangin gitu. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya cobain makanan kita, dagingnya dicampur macam-macam warna-warni. Ya akhi, apa ini garamnya berapa kilo? Kaget dia, kok asin sekali. Kalau kita kan sudah biasa ya,
Tapi kalau bagi dia aneh, ini apa ini makanan kok begini asinnya. Mereka kaget karena mereka sudah memang di sana agak tawar ya. Kalau kita karena sudah biasa lidah Indonesia, begitu kena sana ya tawar gitu. Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk yang diperasin dan seterusnya, itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget kalau lagi umroh mampir antara Mekah Madinah beli makanan nasi, biasanya agak tawar. Emang sudah begitu. Tawarnya itu karena lidah kita terbiasa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada masalah, dan daging kambing itu termasuk daging yang paling sehat di dunia. Itu survei internasional, dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu kandungan protein di dalamnya itu senyawa dengan protein manusia, sehingga kalau dimakan larinya ke otot, bukan larinya ke lemak gitu. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang Islam ini nggak mungkin menyuruh sesuatu itu salah, nggak mungkin. Ini disuruh kita untuk menyembelih dan memakannya. Kalau berkurban sapi tapi patungan misal 7 orang membeli sapi, boleh maksimal 7 orang. Tapi kalau mampu 1 orang 1 sapi, ya beli sendiri, lebih baik. Jangan dipaksain. Ada orang subhanallah, ini cuma 3 orang yang bayar sapi, tapi masih 3 orang nih, siapa lagi mau ikut 4? Nggak usah ikut 4, 3 orang juga sudah cukup. Kan makin sedikit orang yang ikut, ya makin besar pahalanya. Itu kan jumlah maksimal boleh partisipasi dengan 7 orang gitu kan, tapi nggak perlu dipaksain. Nah. Jika mampu namun tidak berkurban, berdosa, tentu berdosa, karena ini wajib. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah Idul Adha itu dan sembelihlah. Di sini pakai fi'il amr ya. Fi'il amr itu berarti perintah. Kata ulama bagi yang mampu, ini jumhur, saya bicara mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan yang mampu tidak kurban dosa, nggak boleh. Nah, dia mampu. Termasuk orang yang mampu adalah dia sudah punya duit pada saat itu bisa berkurban, gitu kan? Tapi dia tidak mau, walaupun uangnya pas-pasan. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapatkan pahala kurban? Niatkan pertama, yang kedua partisipasilah, ikut di situ. Mungkin di rumah kita ada masjid yang lagi ikut kurban, coba ikut belajar menyembelih. Menyembelih itu ada pahalanya sendiri loh. Ini laki-laki semua ini saya sarankan jangan tidak bisa menyembelih. Menyembelih, coba belajar. Datang ke masjid, coba ikut belajar, tanya orangnya gimana caranya. Sebentar, saya tahun lalu habis khutbah Idul Adha di Kalibata City, ada mungkin 23 ekor sapi sama, kalau tidak salah ya, saya salah ingat itu 40 ekor kambing. Itu habis sholat id, lalu saya langsung datang, saya praktikin, saya sembelikan sapinya, saya sembelikan kambingnya depan mereka. Saya panggil jemaah laki-lakinya semua, ayo pak, coba langsung. Ada yang takut Ustaz? Nggak usah takut. Laki-laki kok takut? Enggak, jangan geli. Kenapa harus geli? Kok lihat darah geli? Ini unik juga nih. Jadi dipotong, baca bismillah, niatin, alhamdulillah. Begitu dia coba, habis potong satu malah ada bapak satu semangat, dia tawarin yang lain yang tidak mau sembelih. Nggak mau pak, biar saya pak. Tadi sudah berhasil nyembelih satu, wah mau nyembelih terus dia. Itu termasuk, itu bisa dapat pahala di situ nyembelihnya ya. Kalau nggak bisa juga takut, peganglah itu, paling tidak pegang kambingnya. Apalah partisipasi di situ kan gitu. Insya Allah bisa. Tapi yang pertama tentunya niat ya, tentunya niat. Pada malam Jumat kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi, dan di tahiyat akhir kita disuruh selalu berdoa dijauhkan dari fitnah Dajjal. Apakah kita bisa terkena fitnah Dajjal? Bukankah Dajjal keluarnya nanti mendekati hari kiamat? Mohon penjelasannya. Pertama, tentu saja amal-amal yang kita baca minta dijauhkan dari fitnah Dajjal, ini Dajjal ya, ada lebih jauh lagi sebelumnya ya, minta dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka jahanam. Pertanyaannya, apakah ya kita kalau baca minta dijauhkan neraka jahanam berarti kita akan masuk neraka jahanam sekarang? Bukan itu kan. Jadi kita baca untuk kebutuhan kita nanti. Pertama, orang yang tidak dapat Dajjal maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau orang yang, ini kan hukum syar'i ya, ini akan berlaku sampai Dajjal keluar nanti, itu kan akan dibaca ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa ini walaupun Dajjal sudah terbunuh nanti, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan Nabi Isa akan datang membunuh Dajjal, dan setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian tidak ada satu rumah pun di muka bumi kecuali semuanya masuk Islam, dan Isa akan berhukum dengan hukumku, Al-Quran. Maka Nabi Isa AS sholat seperti sholatnya muslimin, puasa seperti puasanya muslimin, haji seperti hajinya muslimin. Pada saat itu bacaan doa ini kata ulama mesti dibaca, padahal Dajjal sudah dibunuh. Kenapa dibaca? Karena perintah Allah.
Bagi yang belum mendapatinya kayak kita sekarang, bagi yang dekat mendapatinya atau sementara Dajjal masih hidup, bagi yang sudah Dajjal mati pun ini perintah agama. Tetap dilakukan, seperti itu memahaminya. Ana ingin bertanya, amalan apakah jika di hari ke-7 akikah bayi biasanya di tempat kami dipotong rambutnya atau digundulin, kemudian ditimbang potongan rambutnya. Jika rambut telah ditimbang misal 5 gram, ini ada patokan dengan gram emas. Katanya orang tua itu adalah patokan jumlah gram emas atau uang yang harus disedekahkan kepada anak yatim. Apakah hal ini sesuai syar'i? Lalu amalan apa yang disunahkan, amalan yang sunnah, apa yang disunnahkan dalam akikah? Ini sudah sering kita jawab sebenarnya ya, masalah akikah ini. Jadi yang benar memang seperti itu. Digundul kepalanya, laki-laki atau perempuan, kemudian ditimbang dengan timbangan emas sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Kemudian dinilai dalam bentuk uangnya, rupiahnya berapa, lalu disedekahkan. Disedekahkan atas nama si anak tadi. Itu memang begitu sunnahnya ya. Ya. Kalau sunnah-sunnah yang dianjurkan pada hari ke-7 diakikahkan, disembelikan 2 ekor kambing kalau laki-laki yang sempurna, tidak cacat, dan anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian diberikan nama yang baik, ya. Kemudian juga diberikan nama, diakikahkan, ditahnik, ya, dikunyahkan kurma, ditempelin di langit-langitnya, gitu kan. Jadi itu semua yang disunnah-sunnahkan insya Allah. Tapi tidak ada anjuran-anjuran yang mesti umumnya orang lakukan ya. Misal bayi tersebut dikelilingi, semua tamu disuruh guntingin rambutnya, ini nggak perlu. Nggak perlu, bahkan tidak ada anjuran untuk mencukur rambutnya di depan orang-orang. Iya kalau orang itu benar, kalau dia salah kan bisa luka kepala bayinya. Jadi lebih baik kita sendiri yang cukur, udah cukur rambut itu kan ditimbang-timbangan. Tidak dilihat oleh orang pun tidak ada masalah. Akikah itu boleh sebagai tanda syukur, kan sebagian ulama dipanggil orang makan, kalau enggak pun dibagiin kepada orang lain, gitu kan. Itu tidak ada masalah. Apakah Ustaz Khalid keturunan orang Arab? Nah. Banyak teman anak keturunan Arab di Indonesia, jika ditanya dalam hal pernikahan, mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan selain keturunan Arab, misal dengan pribumi dan lainnya, dan harus menikah dengan keturunan Arab juga dengan alasan agar keturunannya atau marga Arabnya tidak hilang atau terputus. Apakah benar demikian adatnya? Jika demikian, anak orang pribumi tidak mungkin mendapatkan kesempatan mendapatkan orang keturunan Arab. Ini orang baru ikut pengajian apa? Karena wanita keturunan Arab biasanya cantik-cantik. Lanjutnya saya nggak usah baca ya. Ini, dan kalau laki-laki tampan seperti Ustadz katanya. Ini saya nggak tambah ya. Ada keturunan memang. Ya, kakek-kakek saya dari turunan Yaman. Tapi saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Semua dari Adam, tidak ada yang keluar dari Adam dan Hawa. Cuman Allah dengan kemahakuasanya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Itu dulu yang pertama. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini, tidak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali, itu memang sudah jelas satu. Jadi itu asasnya, kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf, gitu kan. Nggak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sama. Dan saya sudah pernah sampaikan teman-teman sekalian, hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi misalnya hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari Ansar ya, dari Muhajirin, dari orang-orang Ansar, dari satu orang Ansar bercanda, ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah waktu Nabi SAW masih hidup. Orang Ansar ini keluar dari masjid habis sholat asar lalu bercanda sama teman-temannya semua, ada Muhajir, ada orang Ansar. Dia bilang, hai orang-orang Ansar, kesini yuk kumpul-kumpul. Muhajirin nggak boleh ikut ya. Kalau kita mungkin, ini orang Betawi ngumpul sini, sana orang Jawa nggak boleh ikut. Misal contoh, bercanda. Nah orang-orang Muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Ansar bercanda, dia juga bercanda. Ayo Muhajir kesini yuk. Ansar nggak boleh ikut-ikut ya, gitu.
sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah Nabi SAW pas keluar dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah. Segera berhentikan ini karena ini penghancuran. Gitu kan? Dalam hadis yang lain dikatakan, tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian. Enggak ada dalam Islam itu. Gitu kan? Ini penting. Termasuk di dalamnya masalah pergaulan, pertemanan, patokannya ketakwaan, pernikahan, semua itu. Cuma memang dalam Islam, khusus masalah pernikahan, kita tidak dipaksa, gitu kan? Boleh menikah dengan siapa saja. Tetapi ada anjuran dalam Islam untuk menikah dengan sepadan namanya. Sepadan itu sekufu. Kufu itu bisa masuk juga maknanya sama makanannya, sama bahasanya, ya gitu. Sama poster tubuhnya, ya, mendekati warna kulitnya, itu semuanya itu namanya kufu. Kata Nabi SAW begini, wa ankihul akfa'a minkum, menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini maknanya luas ya, maknanya luas. Saya pernah berikan contoh waktu saya ceramah di Makassar. Ada kurang lebih pertanyaan, bagaimana kalau kami orang Bugis atau orang Makassar ini menikah dengan orang Jawa, Ustaz? Sama-sama Muslim, sama-sama Indonesia, tapi tradisi kami berbeda, gitu kan? Tradisi teman-teman di Jawa lain, teman-teman di Sulawesi lain. Ini dalam Islam dibolehin enggak nih kalau kami nggak mau nikah sama orang Jawa? Saya jawab, itu boleh dalam Islam. Kalau kita khawatir ada perselisihan yang akan terjadi karena beda tradisi, walaupun kita disatukan di bawah naungan Islam, tapi boleh kalau mau nikah. Boleh tidak menikah, boleh menikah, itu hak mereka memilih. Masalah dia nanti menikah boleh, tapi ingat, menikah dengan orang yang berbeda, tidak sekufu dengan kita. Misal orang Indonesia nikah sama orang bule, ini hidup di alam mana, makanannya lain, cuaca biasa negaranya berbeda, kemudian kita juga terbiasa dengan makanan, terbiasa dengan pakaian dan seterusnya, lalu menikah. Bolehkah sama-sama Muslim? Boleh, tapi ingat, kita harus butuh ekstra, ada ekstra adaptasi, kan? Harus adaptasi dengan makanannya, dengan kebiasaan keluarganya, hal-hal yang mubah dalam Islam, maka itu harus ada adaptasi. Kalau bisa silahkan, gitu kan? Kalau tidak, maka lebih aman orang yang sepadan. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Kita lihat Nabi SAW waktu di zaman beliau itu ekspansi Islam sudah ada ya, tapi rata-rata istri beliau dari orang-orang Arab di Madinah dan di Mekah, gitu kan? Ada Maria Kipti dari Mesir, tapi satu orang itu. Artinya boleh, bukan tidak boleh, tetapi berarti kita harus punya ekstra. Ini kalau memang berbeda sama sekali ya. Lain kalau kayak misalnya dibahasakan tadi sama akh yang bertanya, ada turunan Arab kayak saya dan teman-teman yang lain, soalnya tinggal di Indonesia, sudah sebahasa, sudah sama-sama sama cuacanya, sama keadaannya, maka tidak ada masalah. Dan orang-orang yang fanatisme seperti ini sebenarnya tidak benar, gitu kan? Mengatakan kami turun Arab tidak boleh nikah kecuali dengan orang Arab, itu pemahaman agama nggak benar. Bilal radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab, gitu kan? Salah satu wanita yang terkenal dari orang Mekah, tuan istrinya Bilal itu. Dulu bisa membeli Bilal di zaman jahiliyah. Zaid bin Harithah dinikahkan juga dengan Zainab, yang lain juga ada wanita namanya Zainab. Dua-dua wanita terkenal, orang-orang dari Muhajirin yang terkenal di Mekah. Jadi kayak istri wanita pejabat, tapi dinikahkan oleh Nabi SAW karena dianggap mereka hanya sudah kufu masuk ke Islam, sudah sama-sama tinggal di Madinah, sudah saling mengerti, nggak ada masalah. Jadi fanatisme sepertinya tidak benar, gitu kan? Tapi jangan juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Misal begini, mentang-mentang saya bukan orang Arab kamu nggak mau, itu nggak boleh ya. Mentang-mentang saya bukan orang Jawa kamu nggak mau, jadi kita seperti menjatuhkan dia seakan-akan harus kamu terima. Belum tentu kan gitu, karena bisa saja kita juga nanti tidak sekufu. Nanti gini, ada orang, saya kasih contoh yang lain, ada orang sekolahnya terlalu tinggi, si laki-laki atau si perempuan menikah dengan orang yang tidak berpendidikan misalnya, dan ini nanti mungkin bisa masuk tapi harus ekstra adaptasi karena retorika bahasa berbeda, ini berbeda memang nggak bisa, gitu kan? Maka akan sulit. Ada bisa tapi adaptasi ekstra. Beda dengan orang kalau sudah satu bahasa dari satu kampung, sama makanannya, kita sebutin makanan apa dia sudah paham.
Ya, udah langsung tahu, kan berbeda. Ini sudah lebih paham. Ini kan lebih enak masuknya, tapi tetap boleh, bukan tidak boleh. Dan saya bilang teman-teman saudara turunan Arab atau turunan yang lain, seperti ini fanatisme nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang melamar, dia lihat takut anaknya nggak sekufu, dia punya hak untuk itu. Misal orang ini memang terlalu jauh, tidak mengerti sama sekali keadaan keluarga itu, boleh. Dari manapun dia punya hak untuk itu. Yani ini mesti difahamin. Allahu a'lam. Wah, ini panjang nih. Saya cari yang pendek-pendek dulu. Ustadz, istri saya seorang wanita yang berkecukupan sehingga segala kebutuhannya mampu ia penuhi sendiri tanpa harus meminta lagi, apalagi menuntut nafkah dari saya. Maksud saya di sini nafkah harta dan kebutuhan lahiriah. Bahkan jika saya tidak bekerja sekalipun tidak menjadi masalah baginya dan dia pun menyanggupi kebutuhan saya dan anak saya. Nah, apakah saya berdosa jika saya tidak bekerja dan menafkahinya? Atau apakah saya berdosa jika saya hanya mengandalkan apa yang dimiliki oleh istri saya? Terima kasih. Berdosa, nggak boleh. Anda laki-laki harus punya harga diri. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri wajib walaupun istri kita miliarder. Nggak bisa. Satu keadaan gugur itu kalau istrinya bilang, sudah saya nggak perlu dinafkahi, itu baru gugur. Tapi itu pun tetap harus laki-laki jaga harga dirinya. Ya, subhanallah, fitrah itu, fitrah. Tetap kita berikan kebutuhan istri walaupun dia mampu. Kebutuhan dasar yang tidak bisa jalan roda kehidupan tanpanya, beli beras, beli gula, bayar listrik. Kalau istri kita misal dia mau beli mobil dengan duitnya dia, itu boleh saja. Itu sudah bukan masuk dalam nafkah itu. Karena nafkah itu sesuatu yang tidak bisa kalau tidak jalan kehidupan tanpanya, nggak bisa hidup. Air, gula, beras dan seterusnya ini harus ada. Itu nafkah. Tetap kita penuhin itu. Selebihnya kalau istri yang mau mengubah rumah, mau gubah garasi rumah, mau cat ini pakai duitnya dia, ya terserah dia, silahkan, gitu kan. Tapi tetap sebagai laki-laki harusnya punya harga diri dan saya sarankan jangan terhanyut dengan itu. Ya, karena itu ada pahala sendiri. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan bagi laki-laki, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad, dinar yang engkau berikan kepada pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan dinar yang engkau berikan untuk istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi memberikan nafkah kepada istri anak lebih besar daripada pahala jihad tuh, daripada bebasin budak. Mestinya kita kejar fadilah itu, gitu kan? Jadi walaupun pas-pasan kita harusnya memberikan nafkah itu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa hukumnya membuka tali pocong mayat sebelum dikubur? Ini kita masalah syirik, sebentar rumah tangga, sebentar ini, kemana-mana pertanyaannya nih. Dan membuka wajah mayat sehingga menempel ke tanah. Ya. Sebenarnya masalah ikat tali dibuka atau tidak itu tidak ada masalah. Masalah talinya. Dan ini saya sarankan tidak usah dibilang pocong, karena ini pocong sudah negatif, gitu. Jadi memang tali kain kafannya, gitu kan? Nah, tali kain kafan itu tidak ada masalah, dibuka atau enggak itu nggak ada masalah. Setahu saya, Allah alam, itu kan diikat juga supaya tidak terbuka aja kainnya kan gitu. Tapi memang ada anjuran untuk bagian wajah itu dibuka pada saat ditaruh di kuburan. Itu yang saya tahu. Tapi tali itu saya tidak pernah tahu dibuka atau enggak gitu. Apa hukum hipnotis yang dilakukan tanpa bantuan jin seperti di acara-acara televisi? Itu pakai jin. Itu pakai jin. Dari mana hipnotis tidak pakai jin? Pakai jin. Itulah yang jin yang membuat dia bisa masuk ke badannya lalu disuruh menari, disuruh nyanyi, disuruh ketawa, itulah jin permainan. Alasan saja bilang itu ya menguasai alam tidur, alam bawah sadar, itu semua cuma cerita. Memang jin di alam bawah sadar, gitu kan? Makanya kalau diruqyah dia kesakitan, dan itu subhanallah ya, itulah cara syaitan, cara sihir begitulah, itulah sihir yang antum saksikan sekarang, itulah sihir yang sebenarnya cuma lagi ditontonin dengan teknologi, dengan ini dianggap itu adalah bukan sihir, ini hanya sekedar begini, bohong semua, itulah sihir. Dan jangan ditonton, karena kata Nabi SAW sudah jelas, siapa yang bertanya pada penyihir, ya, dukun, peramal, kata ulama bertanya di sini masuk di dalamnya adalah melihat, memberi dukungan, itu nggak boleh semua. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang datang bertanya, percaya tidak, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dari mulai malam ini Deddy Corbuzier semua, Tommy Refail lupain udah, nggak boleh nonton, nggak boleh tuh dukun.
Cuma modern, di modern sekarang sudah ganteng-ganteng, kalau dulu kan dukungnya menakutkan itu. Sudahlah, gitu. Lebih baik nonton Ustadz, ahsan. Ustadz juga tidak kalah ganteng ya. Ustadz, dalam Al-Quran disebutkan kita tidak bisa melihat syaitan. Namun apakah ada perbedaan bagi misal bayi-bayi atau balita? Anak saya umur 2 tahun beberapa kali menangis terus tanpa sebab yang diketahui dengan mata tertutup pada satu sudutnya. Kalau yang saya tahu tidak ada, mereka tidak lihat, insya Allah tidak lihat ya, tapi mereka bisa menakut-nakuti. Ada sebagian dari teman-teman peruqyah mengatakan mungkin bukan mustahil mereka juga dilihat, tapi yang kita tahu dalil-dalil umum itu menjelaskan tidak ada yang dilihat. Jadi manusia itu tidak akan melihatnya, karena Allah sudah mengatakan kecuali memang dasarnya orang tuanya membuka pintu itu. Misal orang tuanya memang dasarnya mewariskan syaitan itu, kan gitu, turun temurun dia memandikan anaknya. Saya tahu ada keluhan dari satu bapak sudah tua, subhanallah, semoga Allah selesaikan masalah. Beliau mengeluh dengan saya, dia bilang ibu saya ini sudah sangat tua tapi perilakunya perilaku yang sangat buruk, udah jauh dari agama, nggak masuk di akal, sudah tua tapi masih macam-macam gitu. Saya bilang mungkin, dan tidak mau ibadah, dinasihatkan tidak mau dengar. Saya bilang mungkin harusnya ya diruqyah Pak. Dia bilang mungkin, tapi memang dia pernah mengatakan kalian tenang-tenang aja kepada anak-anaknya, saya sudah urus kalian semua, sudah pernah dimandikan, sudah pernah diberikan macam-macam ilmu, dan syaratnya rupanya si ibu ini walaupun sudah tua harus berusaha untuk kelihatan centil, nakal, suka berusaha untuk punya zina dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ada syarat dukun-dukun itu, dia kalau berzina itu makin kuat ilmu sihirnya, gitu kan? Nah, cara-cara seperti ini yang sering ada ya terjadi. Dan itu ya karena diberikan syarat oleh syaitan, oleh dukunnya. Tapi kalau melihat, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Termasuk anak-anak ya, jadi tinggal dibacakan saja insya Allah. Ada seorang wanita, dia sudah ditalak suaminya dan diberi nafkah lahir batin, baik lahir maupun batin, tapi belum bercerai secara negara, sehingga masih berstatus sebagai istri, dan wanita tersebut ingin segera menikah lagi dengan kekasih barunya dikarenakan takut berzina. Sedang menurut agama wanita boleh menikah setelah masa iddah 3 kali. Pertanyaannya, masa iddah itu patokannya dari keluarnya surat cerai atau dari sejak ditalak? Bolehkah secara agama menikah lagi kalau surat cerai dari negara belum ada, tapi suami sudah mentalak dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin? Tentu saja kalau secara syar'i boleh saja, secara syar'i sudah dianggap sah perceraian tersebut ya. Kalau dia sudah lewati 3 kali masa iddah sudah. Tetapi kalau menurut saya yang buat masalah nih, dia soalnya berhubungan gelap. Makanya dia buru-buru mau nikah dengan pacarnya tadi, dengan kekasihnya. Itu harus diberhentikan, tidak boleh. Jangan buka pintu itu, jangan karena sudah terbuka pintu syaitan akhirnya baru dia bilang dia harus buru-buru menikah. Kalau saran saya jangan buru-buru, kan gitu. Harus menahan diri, tunggu sampai iddahnya benar-benar selesai, surat cerainya juga selesai, baru disilahkan dia menikah, tidak ada masalah gitu. Ustaz, Anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai satpam, menyerupai satpam komplek rumah ana yang berusaha menjegal ana sholat subuh, dan beberapa hari kemudian satpam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja ya, ini kan mimpi. Syaitan memang begitu, bisa saja. Apalagi sholat subuh, memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu dari syaitan memang, karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja, tapi kalau masalah satpam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan? Nah, ini pertanyaan yang 2 dan 3 sebenarnya jauh dari pertanyaan bahasan kita, tapi karena satu kertas baiklah. Apakah membagi warisan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan sesuai kesepakatan mereka? Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Hukum Allah, laki-laki 2, perempuan 1. Walaupun Anda mau, nggak boleh. Terima dulu bagian Anda 2, laki-laki, perempuan 1. Setelah itu mau kasih sendiri silahkan. Tapi nggak bisa dari awal. Nggak boleh membantah hukum Allah. Ustaz, apakah Anda termasuk safar? Anda bekerja dari Bekasi, Bogor, jarak 50 kilo, pulang pergi 100 kilo. Karena Anda ingat cerita seseorang sahabat
Umar yang mengamanahkan istri yang sedang hamil lalu meninggal dan kemudian melahirkan di dalam kuburan. Apa ini? Pertanyaannya apa? Kalau masalah safar, dia kembali kepada uruf sebenarnya, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat menganggap itu jarak yang jauh, jarak safar, berarti dia sudah dianggap safar. Kalau itu dianggap jauh ya, antara tadi Bekasi sama Bogor misalnya. Tapi kalau masyarakat sudah anggap itu biasa, atau memang dia sendiri dan teman-temannya sudah biasa ulang lalang Bekasi, Jakarta atau Bogor ini, dan itu dianggap bukan jarak safar, dia sudah tidak boleh safar gitu. Kalau tidur, kata istri saya, kadang saya nangis sebentar atau sesekali. Apakah itu tanda terkena gangguan jin, Ustaz? Ataukah ada sihir? Kalau sering, iya. Kalau sering ya. Kalau cuma sekali saja mungkin karena ngigau, itu tidak termasuk sihir. Tapi kalau sering terjadi, apalagi sering terulang di malam-malam tertentu, biasanya penyihir itu menyerang di malam Jumat, gitu kan? Di waktu-waktu tertentu, maka itu berarti iya. Mestinya sebaiknya antum ruqyah. Saya punya ada laki-laki yang memiliki rasa was-was berlebihan dan seperti kehilangan kepercayaan diri, sehingga walaupun sudah dewasa tapi sikapnya masih seperti anak kecil, ketakutan berlebihan. Apakah ini termasuk gangguan syaitan karena berlangsung sudah cukup lama, lebih dari 3 bulan? Tentu saja ini dari syaitan itu, dia harus diberikan. Jadi gini, bukan berarti orang kalau kena gangguan sihir atau gangguan syaitan spontan diruqyah langsung ya. Jadi saya sudah sepakat dengan teman-teman peruqyah yang kenal saya tentunya, tidak semua, saya bukan ketua mereka, tapi saya kadang-kadang kalau diminta saran diskusi maka saya sampaikan. Jadi sebelum meruqyah itu harus ada diagnosa dulu, tanya dulu. Bisa saja mungkin itu penyakit kejiwaannya dia memang, hanya karena dia was-was, hanya karena memang, jadi umumnya lah seperti syaitan menggoda, itu masih gampang, tinggal ditepis dengan membangun kepercayaan dirinya. Tapi kalau memang itu rutin, memang dia ketakutan, atau kadang-kadang dia kalau lihat peruqyah saja itu sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, gitu kan? Maka ini berarti pengaruh sihir. Setelah diagnosa, barulah kemudian baru diruqyah, gitu. Seperti itu. Ustaz, beberapa hari lalu sahabat saya cerita kalau suaminya dapat amalan dari seorang kiai untuk mengamalkan salawat nariyah sekian ribu kali tiap malam Jumat. Kata kiai tersebut untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Bagaimana menurut Ustaz mengenai hal ini? Bagaimana sebaiknya saya menasihatinya? Sama sekali tidak benar. Ini kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada harus diajarkan oleh Nabi. Kita punya kiai kok, Nabi SAW. Pertama, salawat nariyah sendiri dengan lafadznya itu tidak pernah ada dalam hadis. Tidak pernah ada dalam hadis, gitu kan? Itu sendiri saja masih butuh dipertanyakan. Kalau salawat yang sudah jelas ada dalilnya silahkan amalkan. Tapi kalau yang belum dikarang-karang ini butuh ya penjelasan, butuh dalil. Apalagi kalau diamalkan sekian ribu kali. Teman-teman yang kemarin saya kasih nomornya, Ustaz Sahal bilang sama saya punya pengalaman, dia datang ke satu pesantren. Ya kalau saya tidak salah ingat ceritanya begitu. Datang ke satu pesantren lalu kemudian diajarin ruqyah malam Jumat, ternyata semua satu pesantren kesurupan di masjid, gitu kan. Terus kemudian kiainya bilang, kamu apain murid-murid saya? Dia bilang, sebentar Pak Kiai, ini yang saya baca coba dengar aja. Semua ayat-ayat ruqyah. Mesti Pak Kiai yang muhasabah, ada apa nih murid-muridnya? Mungkin ada sesuatu. Ada nggak amalan yang bisa diamalkan? Nggak pernah, ini ikuti Al-Quran dan Sunnah kok. Coba ingat-ingat. Mungkin ada zikir tertentu, wirid tertentu dibaca malam Jumat dengan sekian jumlahnya. Baru kiainya bilang, iya sih, sering membaca salawat nariyah sekian ribu. Ya, kalau malam Jumat. Nah ini masalah ini. Ternyata ada reaksi ke situ, ya. Saya tidak menyalahkan orang yang mengamalkannya. Kalau anda mau mengamalkan silahkan, ya kan? Saya menyampaikan pengalaman saja. Maka saudaraku, cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan buat-buat. Untuk apa itu melebihi apa yang Nabi SAW ajarkan? Lalu apa fungsinya Nabi SAW? Kalau memang anda mau karang-karang terus-menerus ini dan terus-menerus mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, sampai kapan tidak apa-apanya ini? Gitu. Akhirnya kemurnian agama Islam jadi hilang, gitu kan? Bagaimana caranya untuk mengawasi rasa khawatir yang sangat berlebihan di dalam melakukan aktivitas rutin sehari-hari? Pada saat mengunci rumah, kendaraan dicek berulang-ulang. Ini was-was, tidak boleh. Harus dengan yakin. Hilangkan itu dengan bertawakal. Hilangkan dengan bertawakal. Kan Nabi sudah bilang, bertawakal kepada Allah itu akan menghilangkan was-was itu. Tawakal kepada Allah. Kunci sekali sudah, tinggalkan. Tawakal kepada Allah. Pada saat mencuci tangan lama sekali karena diulang-ulang, khawatir belum bersih. Semua was-was ini harus dilawan, tidak boleh. Dan saya sarankan ada buku judulnya Bahaya Penyakit Was-was. Itu boleh dimilikin, ya. Pernah juga saya bawain di sini contohnya, nanti dimilikin aja.
Adakah hadis membaca salawat pada Nabi SAW 10 kali di pagi dan sore hari? Ada hadisnya. Cuma memang diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya gitu kan. Tapi kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam zikir pagi sore dari Timur Tengah saya bicara, bukan di Indonesia ya, maka mereka memasukkan dalam buku-buku mereka. Apabila kita mempunyai warung makan di sekitar komplek perumahan di dalamnya banyak perusahaan, mayoritas orang yang makan bertepatan waktu istirahat, waktu sholat duhur, apa yang harus kita lakukan kepada para pekerja dan konsumen yang makan? Apakah kita menunda terlebih dahulu waktu sholat sampai waktu istirahat selesai? Tentu tidak lah, gitu kan? Sholat aja, gitu kan? Sholat. Kalau anda suami istri, anda boleh suruh istri anda, istri nggak ada masalah, mereka boleh sholat di situ kan. Tapi kalau anda sendiri jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat. Atau kalau perlu bagaimana caranya supaya bisa dihidangkan, atau ada pegawai yang memang pegawai itu mungkin ya, kalau memang banyak pegawai yang makan juga yang mampir itu adalah orang-orang perempuan misalnya, wanita, maka bisa pakai wanita. Kalau tidak, maka bertawakal kepada Allah SWT. Sholat dulu, habis itu layani mereka. Nggak usah khawatir dengan rezeki. Itu saran saya ya. Kalau anda bisa bertanya pada ustadz lain, bisa disarankan misalnya nggak apa-apa tunda sholatnya, ya silakan saja. Kalau saya tidak sarankan itu. Bila kita memulai usaha warung makan malam hari dan bertepatan dengan sholat maghrib dan isya, apakah kita boleh menjamak sholat tersebut? La ilaha illallah. Menjamak sholat gara-gara dagang tidak boleh. Nah, apakah baca Quran harus berwuduk dulu? Ya afdalnya iya. Afdalnya berwudu dulu, gitu kan. Tapi kalau sebenarnya batal wudu dan tidak sempat, itu masih ada yang membolehkan. Tentu lebih baik ya, adabnya seperti itu. Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tapi tidak habis atau berlebih? Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi. Karena ada bahasan masalah makanan, jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau ambil banyak, akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah saudara syaitan. Kata Allah SWT, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah. Untuk yang masih bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu tuh. Kita disuruh ambil banyak, akhirnya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan. Makanya ambil porsi secukupnya. Pertama di pandangan orang juga bersih, baik ya. Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan. Kalau masih pengen tambah lagi. Jangan tamak terlalu banyak, akhirnya nanti tidak habis. Dan dibuka pintu syaitan. Ustaz, apa hukumnya berwudu sebelum tidur tapi sedang haid? Dianjurkan. Orang haid hanya meninggalkan yang dilarang saja. Sholat, puasa, itu kan yang dilarang saja. Menyentuh fisik Al-Quran. Tapi kalau wudu sebelum tidur, zikir pagi sore, mengulangi hafalan, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, semua boleh. Amalkan, yang dilarang saja yang ditinggalkan. Jika kita terlambat sholat subuh karena ketiduran, misal bangun jam 5:30 pagi, apakah kita langsung ambil air wudhu dan sholat saat itu juga, atau kita tunda menunggu sampai matahari terbit pas duha? Tentu sholat pada saat itu. Pada saat itu juga sholat, jangan ditunda. Bahkan kalau anda sholat sebelum terbit matahari, maka masih masuk dalam waktu subuh, gitu kan? Maka sebaiknya jangan ditunda. Kalau anda tunda berarti mengeluarkan sholat dari waktunya, dan itu berbahaya, masuk dalam dosa nanti. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan, aku nggak mau kelihatan riya karena sholat dilihat orang. Yang penting kan sudah sholat di rumah, nggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan. Gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu. Ini waswas syaitan, ini tidak boleh. Tapi jika kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan, kita ini hidup bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati siapa yang mau ngubur kalau bukan tetangga, gitu kan? Ini waswas syaitan luar biasa, ini permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas anda sampaikan saja. Selebihnya doakan. Kita nggak bisa mengubah orang itu. Bab sholat, baik. Bagus juga nih kalau ada yang bertanya, tulis judulnya, jadi saya langsung tahu ya.
Apakah orang yang menggunakan buhul yang ditaruh di dompet, sholatnya tetap diterima? Sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan buhulnya. Pertanyaannya, untuk apa taruh buhul di dompet? Kita dari kemarin 2 pertemuan bahas masalah ini, jangan lagi ditaruh buhul, keluarin semua, bakar. Nggak boleh lagi percaya yang begitu, tawakal kepada Allah SWT. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada nggak si Ato? Ya, hanya cerita sinetron saja. Allahu alam, saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah, semua itu istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Apakah ada orang yang bisa melihat wujud jin? Di televisi sering ditontonkan kiai ada yang ditutup matanya terus melukis di kain kanvas. Terkadang juga diperlihatkan cahaya yang terbang kemudian menjadi batu mustika. Ini semua khurafat, permainan syaitan semua ini. Ini yang menyesatkan manusia. Jadi minimal supaya Anda akan percaya, oh ada. Dan sering dibuat acara-acara yang seakan-akan dengan syaitan itu menakutkan, akhirnya menjadi takut, tambah jadilah syaitan itu, gitu kan. Jadi tinggalkan menonton semua yang horor, semua yang cerita fiktif, tidak ada gunanya. Tinggalkan, akhi dan ukhti, tinggalkan. Tutup tuh televisi di rumah. Nggak mati, nggak buta mata kita kalau dimatiin TV-nya kan, nggak putus tangannya, malah lebih tenang. Coba deh, yang sering nonton TV coba berhenti 2 hari aja, biar tangannya gatal, tahan, jangan dibuka udah. Buat apa Ustaz? Sibukin, baca Quran, dengar radio, ceramah, putar ceramah-ceramah di YouTube, dengar. Pasti waswas syaitan kuat, lawan. Coba terapkan seminggu, 2 minggu, nanti lama-lama kita akan melihat itu semua memang betul sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Jadi tinggalkan, memang tidak boleh lagi, karena itu hanya merusak akidah saja ya. Ada seseorang menyarankan baca doa Nurun Nubuwat agar tersembuh dari penyakit. Yang saya tanyakan, apakah doa tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Saya tidak pernah tahu nih Nurun Nubuwat ini seperti apa, dan saya selama saya belajar ya, saya tidak tahu, Allahu alam. Sebatas ilmu saya tidak pernah saya temukan ada judul doa seperti ini yang Nabi SAW berikan. Jadi yang saya tahu tidak pernah ada ya, Allahu alam, yang saya tahu begitu. Tapi kalau memang Anda lihat wirid yang ada di dalamnya adalah zikir-zikir ruqyah, yang buku kemarin saya bawain itu, kalau sama berarti zikir ruqyah, berarti bisa saja di zikir ruqyah, sebab saya tidak tahu isinya. Kalau isinya selain zikir-zikir ruqyah yang ada sunnah-sunnah Nabi SAW, berarti itu nggak benar, itu dibuat-buat. Setiap manusia memiliki korin yang selalu mencari kita. Pertanyaan, apakah korin itu termasuk jin muslim? Tidak bisa dikatakan jin muslim, korin. Dan kita tahunya korin itu syaitan. Syaitan berarti bisa muslim, bisa kafir, tapi yang jelas dia fasik ya. Dia anak buahnya iblis lah istilahnya, yang pasti akan masuk dalam api neraka. Bisakah korin itu menyerupai kita dan menampakkan diri di hadapan orang lain seolah-olah yang mereka temui adalah kita? Nggak bisa. Dia punya batasan, tidak akan pernah bisa dilakukan itu, mustahil gitu ya. Apakah ketika kita bermimpi seseorang yang telah meninggal, yang ada dalam mimpi kita itu benar-benar orang yang sudah meninggal, atau itu adalah syaitan yang menyerupai mereka? Tergantung pesannya apa. Bisa saja seseorang itu melihat, karena pernah ada sahabat melihat sahabat yang lain dalam mimpinya, gitu kan? Itu pernah terjadi. Ada pernah 2 sahabat yang saling janji satu sama yang lain, siapa yang meninggal duluan maka dia semestinya minta kepada Allah agar bisa datang, gitu kan? Artinya dia memberitahukan apa yang sedang terjadi. Maka meninggallah salah satunya. Pada saat meninggal salah satunya, maka yang meninggal ini dengan izin Allah datang dalam mimpi sahabat yang satu. Maka sahabat ini berkata, apa yang Allah berikan kepadamu? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Cuman kemudian di lehernya sahabat yang meninggal itu ada seperti titik hitam. Yang masih hidup ini mengatakan, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini sisa utang saya yang belum saya bayar. Ada uang 50 dirham yang saya harus bayar kepada Yahudi. Uang itu sudah saya letakkan. Maaf, dia bilang begini dulu. Dia bilang, ketahuilah setiap apapun yang terjadi di dunia disampaikan informasinya kepada kami. Disampaikan informasinya kepada kami. Sampai apapun ya, sampai apapun, termasuk kucing saya, kucing kami yang baru meninggal, baru mati 2 hari yang lalu, gitu kan? Itu diberitakan kepada saya tentang kejadian itu. Sudah akhi, jangan tambah lagi. Ini sudah banyak. Dengarin dulu, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini ada yang jadi pertanyaan antum ya. Sampai mana tadi? Kucing. Ini jangan ngacoin nih buat pertanyaan terus. Kucing pun saya lupa ini. Akhirnya dia bilang ada
utang saya dan saya sudah siapkan 50 dirham itu di rumah saya, di bawah sebuah tempat di dekat pintu rumah saya, di bawah tanah, ditutup sama batu, angkatlah dan bayarkan utang saya. Dia pun keesok paginya temannya ini datang ke rumahnya lalu bertanya kepada istrinya, apakah sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya, nggak ada. Istri yang sudah meninggal, istri yang laki-laki sudah meninggal. Dia bilang nggak ada, hanya saja kucing kami meninggal 2 hari yang lalu, mati. Maka si laki-laki tidak ceritain mimpinya, dia cuma bilang, oh iya, baik, suamimu pernah punya utang nggak sama orang Yahudi? Kalau tidak salah sekitar 50 dirham. Dan uang itu dia pernah titip pesan, dia pesan sama saya kalau uang itu ada di dekat pintu, di bawah tanah ditutup batu. Coba lihat. Waktu dibuka ternyata betul ada kantong tersebut dan jumlahnya betul 50 dirham, lalu dibayarlah utang tersebut. Jadi bisa saja ada orang yang datang dalam mimpi gitu kan? Mungkin Allahu alam, itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ulama mengatakan tergantung pesannya. Kalau pesannya pesan-pesan yang baik, positif gitu kan? Maka itu baik-baik saja seperti tadi kasus sahabat ini, maka itu boleh saja dari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Tapi kalau pesannya disuruh buat kesyirikan, buat kemaksiatan, ini semua tidak benar, pasti dari syaitan. Seseorang yang sedang marah atau berperilaku aneh, bagaimana cara membedakan apakah kemarahannya itu karena pengaruh syaitan atau memang wataknya? Sebenarnya semua marah selain daripada marah dari hukum Allah, dari syaitan, semuanya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya pernah ada sahabat 2 yang bertengkar sampai urat-urat leher mereka kelihatan, gitu kan? Maka salah satu pernah berkata, Nabi SAW mengatakan, tambah lagi. Udah stop. Ini saya harus dia cambuk rupanya di sini. Jadi kalau ada yang datang saya cambuk tangannya. Habis saya sudah bilang stop dari tadi gitu. Jangan tersinggung akhi, bercanda. Walaupun saya serius ya. Sampai mana tadi? Hah? Cambuk. Hah? Sampai mana tadi? Lupa? Sama-sama lupa. Baik. Marah, kelihatan urat lehernya. Bagus, alhamdulillah, Allah ingatkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tahu kalimat yang kalau keduanya mengucapkan maka pasti akan hilang dari mereka marah itu. Sahabat Nabi yang satu di sebelah Nabi mengatakannya, Rasulullah apa itu? Kata Nabi, kalau mereka membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya saya menjauhkan berlindung kepada Allah dari syaitan yang Allah yang maha mendengar dari syaitan yang terkutuk gitu kan, terajam. Maka dari hadis ini ulama mengatakan menandakan semua marah selain marah karena hukum Allah dari syaitan. Jadi nggak boleh. Watak pun itu dari syaitan. Syaitan memegang dia untuk itu. Saya pernah melihat cahaya kebiruan bentuknya seperti pernah melintas di depan saya tepat saat maghrib. Menurut orang cahaya itu adalah santet. Sebenarnya cahaya itu apa Ustaz? Allahu alam. Saya nggak tahu cahaya apa itu. Tapi kalau lihat sesuatu yang membuat kita takut atau ragu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin, Allahu alam, mungkin santet, mungkin apa. Tapi yang jelas, kalau tadi saya sudah sebutkan perlindungannya, kalau anda jaga, insya Allah akan terlindungi. Baik, ini kena 1 Muharram ya. Ustaz, peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal akan ada acara gebiar Muharram, lalu diadakan lomba-lomba seperti tahfidzul Quran, adzan, cerdas cermat, Quran dan seterusnya. Apakah tidak diperbolehkan? Syukran. Allahu alam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, ya, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu, belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya mengatakan ya karena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan. Makanya kita juga tarik-tarik mencontohi kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikut-ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan 1 Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Nggak ada hubungannya dengan syariat kita gitu.
maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya, karena kita kan di Indonesia setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya pelajari kan gitu. Sebagaimana ada orang yang sesat menyampaikan segala macam pendapat yang salah, kita cuma meminta dalil saja, kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan, kiai dan guru kita tidak pernah merayakan satu Muharram dengan alasan apapun, lomba kuda kah, lomba manah kah, nggak pernah ada kan, nggak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan, karena kalau anda buka itu nanti tahun depan arahkan lagi, nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu, nanti macam-macam terbumbu-bumbu hilang, gitu kan? Terbumbu jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh, ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang nggak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin, bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan, kan gitu. Jadi memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau anda menganggap ya sudahlah saya tetap mau lakukan, ya, itu hak anda, silahkan. Anda mau lakukan silahkan saja. Jangan salahin saya tapi, karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan. Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya, banyak bunganya. Agama kita jelas, terang seperti matahari di siang hari, nggak butuh ditambahin, nggak butuh. Apa ini? Apa judul buku yang dimana bisa didapatkan? Oh tadi mungkin ya. Ini judulnya sudah saya lihatin tadi. Jangan takut syaitan dan membongkar praktek sihir dan perdukunan. Gitu. Kalau ada yang mau nanti, kalau salah ada beberapa yang saya bawa. Kalau tidak nanti bisa dicari toko buku mana saja. Terbitan Pustaka Tazkiyah. Apakah orang kafir juga bisa dilakukan ruqyah syariah? Bisa, bisa nggak masalah. Gitu kan? Pernah kan sahabat meruqyah satu kepala suku yang kena bisa kan? Padahal mereka orang kafir, lalu sembuh. Jadi nggak ada masalah. Apakah ketika membaca doa keluar rumah tidak diganggu syaitan, tapi ketika perjalanan bisa berbuat dosa juga? Bisa, maksudnya tidak diganggu oleh syaitan di sini, tidak dibuat keburukan buat dia. Tapi kalau dia mau berbuat dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Ini butuh rincian. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu akan menahan dia secara fitrahnya sebagai manusia. Seperti misalnya gini, kita coba berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya malam hari, ya itu. Bangun nggak nanti malam? Bangun, pasti kaget. Tinggal orang itu mau sholat atau tidak. Kalau ada orang tidur lagi, berarti kan dia sendiri yang langgar itu ya. Tadi dia berdoa keluar minta agar dia selamatkan dari syaitan. Allah sudah selamatkan. Setiap dia mau buat dosa Allah tahan. Ada halangan-halangannya. Tapi tetap kalau dia ngotot mau kerjakan, ya dia melanggar sendiri. Karena datang dari Allah SWT dalam bentuk sinyal ngingatin dia. Apakah membaca surah Al-Baqarah semua ayat atau sebagian cukup? Tentu semua ayat ya, karena surah Al-Baqarah. Dan ini maksudnya adalah supaya seseorang itu terbiasa membacanya, mencintainya, gitu kan? Memang begitu. Saya pernah diajak oleh orang tua mendatangi dukun, lalu saya di punggungnya seolah ditulis tulisan Arab dan saya disuruh mandi. Apakah saya sudah terkena sihir? Lalu bagaimana ruqyah yang harus saya lakukan untuk sembuh? Iya, sudah kena sihir itu. Sudah kena sihir. Caranya saya ajarkan kemarin, membaca minggu lalu kita sudah ajarin caranya membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun, 6 ayat dasar, kemudian Anda tiup ke telapak tangan lalu usap di tempat yang pernah diukir itu. Kalau tiba-tiba sendawa, merinding, berarti itu ada masalah sihir, gitu kan? Masalah sihir, dan bisa lebih jauh konsultasi sama teman-teman ustadz yang saya sudah kasih nomornya kemarin. Kalau belum catat nanti bisa datang kepada saya selesai ini ya. Apakah ini adalah perbuatan atau pengaruh syaitan jika ada saudara sekandung yang saling bermusuhan dalam waktu yang lama? Sesama saudara saling mempertahankan egonya masing-masing untuk saling bermusuhan. Bagaimana solusinya untuk menyadarkan satu sama yang lain karena permusuhan tersebut adalah dosa besar? Tentu dari syaitan. Syaitan itu seperti musuh tadi saya bilang. Jadi kalau dia bisa mendapatkan celah yang buruk dari kita atau celah kekurangan, misal leher saya bisa ditusuk sama dia,
Dia bukan cuma cuil, tapi dia berusaha untuk tusuk semaksimal mungkin. Kalau mati ya mati. Artinya kalau rusak, kalau enggak minimal kalau luka itu harus terus borok, harus terus luka. Jadi kalau kita terbiasa misalnya melakukan nonton gosip jam 8 pagi, maka setan buat itu indah supaya kita terus rutin kerjakan. Jadi lukanya borok terus, gitu kan? Sambil dia kerjakan amal soleh yang mungkin setan tidak bisa menggunanya di situ. Nah, jadi memang harus hati-hati. Tante saya beberapa hari yang belakangan ini sering muncul rasa takut, gelisah, dan sering muncul perasaan yang beliau sendiri tidak tahu kenapa dan apa yang beliau rasakan. Apa ini? Ana izin saran, apakah beliau harus diruqyah atau apa ya Ustaz? Iya, ruqyah saja. Pokoknya seperti ini was-was semua dari syaitan. Dan nanti diambil ya nomornya Ustaz Sahal sama Ustaz Husain Mubarak kemarin itu harus dicatat dan selalu konsultasi sama mereka itu. Bagaimana hukumnya anak dibiayai sekolah hingga kuliah oleh orang tua yang bekerja di lembaga keuangan konvensional yang jelas penuh transaksi riba dan gharar? Tentu tidak boleh ya. Ya tidak boleh. Jadi orang tua kita berdosa karena dia memberikan nafkah haram, ribawi. Anda sendiri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat, maka mudah-mudahan ya yang lalu-lalu itu sudah Allah maafkan, sekarang jangan buka lagi pintu riba itu. Jika masih suka emosi, padahal selalu sholat dan baca Al-Quran, apakah harus diruqyah? Seringkali sadar tapi keesokan masih tetap emosi, terus diruqyah. Bahkan jangan heran ya, ada penghafal Al-Quran itu diruqyah kesurupan. Ada, banyak kasus terjadi. Jadi tidak selamanya gitu. Bisa saja. Nabi SAW aja kena sihir, apalagi cuma penghafal Al-Quran ya. Terkadang kita melihat orang menempel tulisan Bismillah dalam bahasa Arab dan sebagainya di motor atau mobil. Apakah itu dikatakan sebagai jimat untuk terhindar dari bahaya? Tentu tergantung niatnya ya. Kalau Bismillah ditempel stiker misalnya, atau doa keluar rumah, atau La ilaha illallah, atau simbol keislaman, itu tidak ada masalah insya Allah. Asal dia bukan menggunakan itu untuk menyelamatkan dari masalah. Tapi misalnya dia taruh Bismillah di setirnya karena dia niat setiap dia memulai supaya dia teringat, itu boleh. Tapi kalau dianggap stiker itu bisa berikan manfaat kepada dia, itu tidak benar. Karena saya sudah pernah bilang, ayat kursi sebesar 10 kali 10 meter pun di rumah kita tidak bisa mengusir syaitan. Al-Quran pun dengan lengkap ditaruh tidak akan bisa mengusir syaitan. Kecuali kalau dibaca, gitu kan? Kecuali kalau dibaca.